Cerita dimulai dengan Yoon Hye Jin yang diperankan oleh Shin Min Ah melakukan jogging sebelum memulai pekerjaannya sebagai dokter gigi. Usai melakukan rutinitasnya, ia kembali ke apartemennya dan terlibat percakapan dengan seorang wanita. Namun keramahan sang ibu dihindari oleh Hye Jin yang terlihat tidak menyukai berurusan dengan orang asing. Di sebuah klinik elit tempat kerja Hye Jin, pasien pertamanya telah tiba, dan yang mengejutkannya adalah wanita yang sama tadi. Usai memeriksa sang pasien, Hye Jin melihat iklan sepatu mahal yang dia impikan. Momen berikutnya, Hye Jin dipanggil ke kantor bosnya. Ia dikritik karena tidak merekomendasikan perawatan ekstra, tapi Hye Jin masih kekeh dengan pendiriannya bahwa tak perlu ada perawatan tambahan. Merespon hal itu, bosnya lalu mengambil alih pasien tersebut. Saat Hye Jin mengetahui hal itu, ia meluapkan ketidaksukaan pada bosnya yang selalu mengeksploitasi pasien agar melakukan perawatan lebih sehingga klinik mendapat pemasukan ekstra. Setelah perdebatan itu, ego dan pride Hye Jin yang tinggi akhirnya membuat dia dipecat dari klinik tersebut. Malamnya, dia bertemu dengan temannya Pyo Mi-sun yang diperankan oleh Gong Min-jung untuk minum-minum. Dia sudah membeli sepatu yang dia impikan untuk mengobati rasa frustasinya. Usai menceritakan keseluruhan cerita kepada temannya, Mi-sun lalu mempertanyakan apa rencana Hye Jin, yang sekarang memiliki banyak kredit dan tanpa pekerjaan. Keesokan paginya ia dikejutkan dengan banyaknya pesan kemarahan dari mantan bosnya. Ia shock, karena menyadari bahwa tadi malam dia mabuk dan memposting secara online tentang keburukan bosnya. Dia dengan panik mencoba menghapus postingan itu, namun ia lupa akan passwordnya, dan terjadilah perang antara dokter gigi elit itu dan mantan bosnya di komunitas dokter gigi. Setelah melewatkan beberapa minggu, semua aplikasi lokernya ke klinik gigi lain ditolak. Hal ini dikarenakan mantan bosnya menyebarkan virus kebencian. Pindah dari gemerlap kota Seoul, di kota kecil Gongjin kita beranjak pada kehidupan pesisir. Nampak seseorang bernama Hong Dong-sik yang diperankan oleh Kim Sun-ho, di mana semua orang memanggilnya Kepala Hong, karena begitu ia dicintai oleh semua orang di Gongjin. Saat dia berjalan melewati pasar, dengan senang hati ia menyapa semua orang yang dia lewati, dan mereka berterima kasih atas bantuannya dengan pekerjaan sampingan atau lainnya. Hye Jin lalu tiba di pantai dari foto keluarganya, yang tak lain di Gongjin pula. Dia melepas sepatu barunya dan mengenang momen bersama ibunya yang berwisata di sini. Ia lalu terlibat percakapan via telepon yang singkat dan canggung dengan ayahnya yang telah menikah kembali dan nampaknya lupa akan ulang tahun ibunya hari ini. Tiba-tiba, Hye Jin menyadari bahwa sepatu barunya telah hilang. Dia mulai panik, tetapi peselancar yang dia tonton lalu mendekat. Orang itu adalah Du-sik. Ia mengulurkan salah satu sepatunya. Dia berterima kasih padanya dan bertanya apakah dia mengetahui pesanan sepatunya dan kemudian dengan malu-malu bertanya apakah dia tidak keberatan membantunya mencarikannya. Lalu Du-sik mengatakan, orang yang tenggelam dan diselamatkan, akan menagih barang-barangnya juga. Hye Jin pun meminta maaf, tetapi ia meminta bantuannya lagi untuk menuju mobilnya. Du-sik pun dengan terpaksa melemparkan sandal kamar mandi restoran yang ia kenakan. Dalam perjalanan ke mobilnya, dia melihat satu dari dua orang anak yang giginya sakit. Hye Jin merawat luka anak itu dan mengantarkan ke restoran milik ibunya Yo Hwa Jung yang diperankan oleh Lee Bong Ryun. Namun Hwa Jung bertanya mengapa dia memakai sandal dari kamar mandi restorannya. Lalu sebagai tanda terima kasih karena merawat anaknya ia memberi makan Hye Jin secara gratis. Ia lalu mengatakan bahwa satu-satunya kelemahan yang dimiliki kota Gongjin adalah tidak adanya klinik gigi. Usai meninggalkan restoran, Hye Jin berhenti di sebuah gedung kosong dan membaca tarif sewanya. Sempat terlintas di benaknya untuk membuka klinik di sini, namun ia berubah pikiran dan buru-buru balik ke Seoul. Tapi mobilnya tidak mau menyala dan HP sepertinya tidak ada sinyal. Hye Jin lalu mendatangi sebuah kafe untuk minum sembari meminjam telepon. Pemilik kafe, Oh Chun Jae yang diperankan oleh Jo Han Chul, seorang mantan penyanyi yang hits tahun 1993, ternyata tak bisa membuat kopi yang enak. Kekecewaannya pun bertambah ketika dia tidak bisa menggunakan telepon karena juga tak ada sinyal. Keadaan makin runyam ketika Hye Jin yang tidak membawa uang tunai, tak bisa membayar pesanannya dan dicurigai sebagai penipu oleh Chun Jae dan juri. Sesaat kemudian Du-sik datang dan mengatakan semua bank, layanan seluler, dan internet Gongjin mati karena kebakaran di perusahaan telekomunikasi. Hye Jin sekali lagi meminta bantuan Du-sik agar dia meminjamkan uang kopi padanya. Namun Du-sik juga curiga padanya dan menawarinya cara agar dapat mendapat uang. 저기 일단 따라가긴 하는데 오늘 어디서 어떻게 벌어요? 값지고 성실한 노동을 통해 Setelah berputar-putar tibalah Hye Jin,
di tempat mencari uang yang dimaksud Dusik. Tempat sekelompok wanita sedang membersihkan cumi-cumi untuk dijual. Hyejin pun dengan sangat terpaksa join dengan para nenek untuk melakukan pekerjaannya. Saat matahari terbenam, Dusik kembali dan membayarnya. Usai itu mereka menuju parkiran mobil dan berhasil menyalakan mobil. Tetapi Dusik melihat tekanan ban yang rendah. Dia merekomendasikan dia tinggal di sauna terdekat dan memperbaiki bannya di pagi hari. Hyejin menerima sarannya dan mandi di sauna. Dia menghitung berapa banyak yang harus dia keluarkan untuk makanan ringan, tetapi dia lalu terkejut melihat Dusik yang menjadi kasir sauna. Dalam perjalanan pulang, Dusik dihentikan oleh seorang wanita tua, yang memberitahu nenek Kim Gamri yang diperankan oleh Kim Yang-ok, sedang terluka kakinya. Ia adalah salah satu wanita yang bekerja dengan Hyejin sore itu. Keesokan paginya, Hyejin yang dari sauna, kembali ke dermaga dan menemukan Dusik melelang ikan yang baru ditangkap. Setelah itu mobil Hyejin pun selesai diperbaiki. Dalam perjalanan kembali ke Seoul, Hyejin mendapat telepon dari mantan bosnya, yang mengatakan bahwa dia akan mengampuni dan mengembalikan pekerjaannya jika Hyejin berlutut dan memohon ampunan, dan Hyejin pun membentaknya dan mengatakan ia akan membuka kliniknya sendiri. Ia pun memutar balik dan pergi ke restoran Huajung, dan mengatakan bahwa dia ingin membuka klinik. Huajung dengan bersemangat menunjukkan jalan ke agen real estate. Ketika ia mendaki bukit untuk menemui sang agen, benar saja orang dimaksud itu tak lain adalah Dusik. Dia lalu mengeluarkan tanda pengenal sebagai agen real estate berlisensi. Tercengang, Hyejin bertanya orang seperti apa dia sebenarnya. Dalam sebuah epilog terlihat sebenarnya Dusik telah melihat Hyejin membantu anak laki-laki yang kehilangan giginya, dan tersenyum melihatnya berbicara dan tertawa dengan para wanita. Berlanjut usai dari bukit, Dusik menunjukkan Hyejin ruangan yang disewakan. Dia ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat, tapi Hyejin ragu dan curiga karena menduga ini akal-akalan Dusik dan Huajung yang ingin untung sendiri. Terlebih Huajunglah yang pertama menyarankannya peluang klinik di kota Gongjin, namun ia juga yang memiliki gedung yang disewakan serta rumahnya. Namun karena tak ada lagi pilihan, Hyejin menandatangani kontraknya dan sisa semua pekerjaan akan ditangani oleh Dusik dengan upah minimum tanpa tip. Kembali di Seoul, Hyejin sudah mengemasi barang-barangnya, dan Misun hampir tidak percaya temannya pindah ke kota lain. Pada hari kepindahan Hyejin, beberapa warga Gongjin muncul untuk bergosip tentangnya. Malamnya, Dusik datang dan memberikan semua informasi padanya tentang rumah barunya. Keesokannya, Nenek Gamri dan dua temannya Sukja dan Matyi sedang berjalan-jalan dan melihat Hyejin yang melakukan rutinitasnya jogging mengenakan baju crop dan legging yang dianggap trio nenek ini sebagai hal yang tak pantas. Hal itu pun mereka sampaikan pada Dusik. Usai jogging, Hyejin lalu beristirahat di depan sebuah studio fotografi dan dia menatap foto kakek dengan seorang anak laki-laki. Kemudian Huajung mengunjungi Hyejin untuk mengundangnya ke pesta orang tua di balai kota. Hyejin tidak yakin untuk hadir, tetapi Huajung bersikeras bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu orang-orang dan mempromosikan klinik giginya. Pada hari pesta, Dusik mendorong Hyejin agar berbaur. Hyejin pun bergabung dengan para warga Gongjin. Huajung kemudian ikut bergabung dengan pesta dengan Jo Nam-suk yang diperankan oleh Cha Chung-hwa. Lalu para warga satu persatu pergi karena tidak nyaman dengan sikap anak kota Hyejin. Setelah itu Kepala Desa Chang Yang-guk membuat pengumuman melalui intercom di balai. Hyejin lalu minta diri untuk pergi ke kamar mandi. Dusik mendekatinya dan menyarankan dia untuk mengikuti arus dan melihat hal-hal baik tentang Gongjin juga. Sebelum dia bisa melanjutkan, Hyejin pergi untuk menerima telepon dari Misun. Dia mencari tempat yang tenang di balai dan mulai mengeluh tentang pesta itu. Lalu sebuah insiden terjadi, yang membuat speaker beralih ke intercom. Semua orang sekarang dapat mendengar semua nyinyiran Hyejin. Dan seluruh warga pun nampak kecewa dan sedih. Terutama Chun Jae yang langsung kena mental karena Hyejin mengkritik soal musiknya. Kemudian, Hyejin pun meratapi masa depan kliniknya. Dusik lalu menceramahinya. Saat Hyejin kembali ke dalam karena kesal mendengar ocehan Dusik, bel pintu berdering lagi. Dia menganggap itu Dusik lagi, tapi sebenarnya itu adalah Misun sahabatnya yang sangat putus asa datang. Ia memutuskan untuk pindah ke Gongjin dan bekerja di klinik gigi Hyejin karena masalah romansanya. Pada hari pembukaan klinik gigi, Hyejin dan Misun meratapi sepinya praktek mereka. Hyejin pergi berolahraga di bawah sinar bulan untuk menjernihkan pikirannya dan ketika Dusik melihatnya, dia menyarankan agar dia berlari dengan gaya pakaian yang berbeda, dan perdebatan pun dimulai kembali. Keesokan harinya,
Hyejin melakukan perjalanan untuk mengantarkan kue beras. Tapi para warga masih menjaga jarak. Merasa sedih, akhirnya mereka mendapat pasien pertamanya di Gongjin, yakni Yi Jun dan temannya Bora. Namun mereka datang memintanya untuk merawat landak, tetapi Hyejin menolaknya. Saat mereka pergi, Hyejin sengaja mendengar Bora mengatakan dia tahu Hyejin tidak akan membantu, karena ibunya mengatakan kepadanya bahwa Hyejin adalah orang yang berhati dingin. Komentar itu berhasil, dan Hyejin menjadi penjaga landak sekarang. Keesokan harinya, Hyejin dan Misun masih duduk di klinik kosong mereka, ketika Dusik menyeret Hyejin untuk datang ke balai kota untuk menghadiri pertemuan penduduk lingkungan. Dia menginstruksikannya untuk masuk dan meminta maaf kepada semua orang daripada menghindari mereka. Dalam pertemuan, dia memberitahu semua orang bahwa Hyejin memintanya untuk membawa banyak makanan ringan sebagai permintaan maaf. Kehadiran Dusik dan camilan nampaknya mencairkan suasana secara signifikan. Setelah pertemuan, Hyejin berterima kasih kepada Dusik atas bantuannya, dan Dusik lalu menengadahkan tangannya. Hyejin mengira itu uluran tangan yang tulus, namun dia tertegun bahwa itu tanda ia memintanya uang untuk membayar makanan ringan yang dibeli Dusik tanpa izinnya. Di hari bersih-bersih lingkungan, semua warga berkumpul, sedangkan Hyejin masih rebahan di tempat tidur. Ia pun didesak Dusik untuk ikut acara bersih-bersih. Setelah dengan terpaksa ikut acara gotong royong, Hyejin pergi ke klinik sambil melihat kukunya yang rusak. Lalu seorang polisi, teman dari Dusik, Eng Chul masuk. Dia datang untuk perawatan, bersama satu orang lainnya. Hyejin dan Misun pun menari gembira karena ada secercah cahaya bagi klinik mereka. Selanjutnya ruang tunggu di klinik penuh sesak. Di penghujung hari yang sibuk, Misun bertanya-tanya bagaimana mereka tiba-tiba mendapatkan begitu banyak pasien. Di kantornya, Hyejin memikirkan kembali kata-kata Dusik tentang jalan yang berbeda yang diambil orang dalam hidup, lalu dia memainkan musik karya Chun Jae. Di kota, dia bertemu Chun Jae di depan kafenya. Dia ragu-ragu, tetapi kemudian berhenti untuk mengatakan bahwa dia mendengarkan albumnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa berolahraga di bawah sinar bulan tidak begitu baik, tapi dia sangat menikmati lagu Blue Scar on the Heart. Chun Jae yang kena mental pun akhirnya bahagia. Sementara itu, Hyejin telah berhasil menemukan Dusik yang sedang memancing di dataran berlumpur dan Hyejin berjuang melewati medan yang berat dengan sepatu hak tingginya. Hyejin mengatakan kepadanya bahwa dia curiga dialah yang membuat kliniknya laris, dan mengakui bahwa dia memiliki poin bagus ketika dia menceramahinya. Dusik menyela monolog yang tulus ini untuk berteriak bahwa dia tidak dapat mendengar apapun yang dia katakan. Dusik pun turun untuk membantu dan mengulurkan tangannya. Saat dia membantunya berdiri, Hyejin terpeleset dan jatuh tepat ke pelukannya. Dalam sebuah epilog flashback, ada kakek yang jalan-jalan bersama cucunya di pantai bertemu dengan keluarga Hyejin yang sedang berwisata. Lalu ayah Hyejin meminta tolong sang kakek untuk memotretnya. Saat akan difoto, sang ibu terlihat sedang tidak sehat, dan membuat Hyejin enggan tersenyum. Namun sang cucu dari kakek membadut dan membuat Hyejin tersenyum. Setelah itu kakek pun pergi, tapi cucunya tidak bisa mengalihkan pandangan dari Hyejin. Sang kakek menyarankan agar mereka mengambil foto mereka sendiri di studio. Kembali dari flashback. Di meja Dusik ada foto yang sama yang Hyejin lihat di studio foto. Momen kemudian, Hyejin berlari ke pintu untuk menerima sebuah paket. Saat dia membuka pintu, kurir yang mengantar tak lain adalah Dusik. Hyejin lalu mencoba pakaian yang dia pesan. Memberitahu Misun bahwa itu adalah outfit perang, yang akan dia pakai untuk menghadiri seorang rekan dokter gigi akan menikah. Hyejin tahu semua rekannya akan ada di sana untuk bergosip tentang kliniknya. Dia khawatir pakaian ini tidak akan cukup bagus untuk membuat mereka terkesan dan hal berikutnya paket-paket lain pun berdatangan. Dan Dusiklah yang harus mengantarkan semua paket ini. Pagi hari acara, Hyejin bersiap-siap. Saat dia menuju pintu, Dusik berdiri di luar pintunya lagi, tampak rapi dengan kemeja. Kali ini dia datang bukan mengantar paket, melainkan untuk meminta bantuan agar bisa ikut ke Seoul bersama 3 nenek di belakangnya, karena mereka masing-masing memiliki urusan di Seoul. Hyejin dengan terpaksa memberikan tumpangan pada mereka. Di perjalanan, Hyejin harus membiasakan diri dengan tingkah laku para nenek yang berisik dan selalu pengen pipis di perjalanan. Tibanya di Seoul masing-masing berpisah. Di resepsi pernikahan, Hyejin memulai peperangannya dengan teman-temannya. Usai itu, Dusik yang ketinggalan HP, melihat Hyejin yang iri pada keluarga lengkap yang melepas anaknya. Kembali ke mobil, Dusik akhirnya ikut pulang bersama Hyejin. Saat hari sudah gelap, Dusik bangun dari tidur siangnya.
Hye-jin kesal karena dia mengemudi sepanjang hari. Tiba di rumah, Hye-jin bersiap-siap untuk tidur. Namun ada teman sekelasnya yang mengirim foto dirinya dan Do-sik ke obrolan grup kelas mereka. Dan mereka pun menggosipkannya di grup chat. Keesokan harinya, Hye-jin mampir ke kafe Chunjae dan menemukan Do-sik memberinya ilmu menyeduh kopi. Di antara banyak gelar lainnya, Do-sik juga merupakan barista bersertifikat. Saat Hye-jin dan Mi-sun bersiap membuka klinik untuk hari itu, Hye-jin memperhatikan bahwa Mi-sun merapikan riasannya. Dan tak lama kemudian Eng Chul datang. Saat Hye-jin dan Mi-sun berjalan pulang, Mi-sun menegaskan bahwa dia menyukai Eng Chul sang polisi. Keesokan harinya, keributan memecah keheningan klinik, saat Do-sik memaksa nenek Gamri memeriksakan giginya. Namun sang nenek bersikeras tak mau memperbaiki giginya dengan implan karena terbentur harga. Hal itu membuat Hye-jin marah, dan dia memberitahu nenek Gamri bahwa mencabut gigi bisa berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Sikap Hye-jin pun membuat nenek marah dan sedih. Do-sik pun ikut kecewa terhadap Hye-jin. 뭐? 그리고 그쪽이야말로 아니 보호자도 아니면서 왜 이렇게 오바야? 사람 참 안 변해. 그치? Malam itu, Do-sik memanggil Hye-jin untuk menemuinya di dekat pelabuhan. Dia mengatakan kepadanya bahwa nenek Gamri telah bekerja dengan cumi-cumi selama beberapa dekade. Namun akhir-akhir ini ia tak bisa menikmatinya karena giginya yang bermasalah. Hye-jin mengira dia coba membujuknya dengan menjual cerita sedih padanya. Lalu mereka berdebat soal Hye-jin yang berpendapat bahwa menghemat untuk kesehatannya sendiri adalah cara hidup yang egois. Karena berarti ia mengabaikan orang-orang sekitar yang menyayanginya. Hal itu mereflek apa yang terjadi pada ibunya. Keesokan harinya, nenek Gamri memanggil putranya di telepon dengan maksud meminta pendapatnya tentang pemasangan implan. Namun sang anak menganggap hal itu adalah permintaan akan biayanya dan merekomendasikan hal lain. Setelah bekerja, Hye-jin tidak bisa berhenti memikirkan nenek Gamri, dan akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Nenek Gamri pun menyajikan makan malam untuknya. Setelah percakapan yang panjang, Hye-jin berterima kasih kepada nenek Gamri dan mengatakan untuk datang mendapatkan implan dan ia akan dikenakan biaya hanya untuk bahan saja. Dia bilang dia mendengar dari Do-sik bahwa makanan favorit nenek adalah cumi-cumi. Ia ingin membantu nenek menikmati makan cumi-cumi lagi. Di tempat lain, Do-sik sedang memancing dan melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Keesokan harinya, nenek Gamri tiba di klinik Hye-jin dengan senyum lebar dan mengumumkan bahwa dia siap untuk mendapatkan implannya. Dia ingin segera membayar dan mengeluarkan setumpuk besar uang tunai. Dia bilang dia telah bekerja sepanjang hidupnya, dan dia memutuskan bahwa dia pantas makan cumi-cumi sebanyak yang dia mau. Dengan senyum hangat, Hye-jin menyambut kedatangannya. Malam itu, lampu di apartemen Hye-jin mati saat dia sedang mencuci rambutnya. Dia memanggil Hwa-jung untuk melaporkan pemadaman listrik dan segera Do-sik muncul untuk melihatnya. Mereka duduk dengan canggung memakan es krim mereka sambil menunggu pihak PLN cabang Gongjin. Kemudian ketika listrik kembali menyala, Do-sik mengirim pesan padanya untuk membuka lemari sekring lagi. Seketika itu Hye-jin sangat senang melihat sepatunya yang hilang telah berada di sana. Dalam sebuah epilog, hal yang membuat Do-sik takut saat sedang memancing adalah sepatu Hye-jin yang menyangkut di sebuah tiang. Ia pun sampai repot-repot mencari tutorial mengeringkan sepatu dari Dr. Tirta sebelum mengembalikan sepatu ke Hye-jin. 왜 이렇게 멀쩡하지? 대박. Momen kemudian, di klinik Mi-sun melihat kakak tingkat mereka di kampus yang tampil dalam sebuah halaman majalah. Orang itu Ji Sung-hyun yang diperankan oleh Lee Sang-yi. Majalah merinci meroketnya dia sebagai PD variety show. Lalu seorang pasien baru datang dan Hye-jin merekomendasikan tentang pilihan perawatannya dan menjelaskan bahwa prosedurnya mungkin mahal. Pria tersebut mengiyakan dan dirawatlah ia. Saat Mi-sun menyerahkan kartu kreditnya dan kwitansinya kepada sang pasien, tangannya telah ditowel oleh jari sang pria. Mi-sun tampak tidak nyaman dengan sentuhan itu. Usai itu, Hye-jin dan Mi-sun pulang bersama, tetapi mereka dihentikan oleh Nam-suk yang mengundang mereka ke pertemuan pemilik toko Gongjin. Kedua wanita itu awalnya menolak undangan, tapi Hye-jin berubah pikiran ketika dia mendengar bahwa Do-sik akan hadir. Tapi di waktu yang ditentukan Do-sik terlihat tidak hadir. Ketika akan terjadi perdebatan dalam jalannya diskusi, di saat itu Do-sik datang dan melerai. Lalu Nam-suk terus bergosip tentang perceraian Hwa-jung dan Yang-guk. Hye-jin menyebut mereka memiliki pendapat yang sudah ketinggalan zaman. Do-sik setuju juga dengannya. Setelah itu yang dibicarakan pun datang.
Saat Hye Jin ke kamar kecil, ia bertemu dengan juri. Terlihat ia sedang memuja biasnya, yakni sebuah idol grup DOS. Lalu Hye Jin mengatakan kepadanya bahwa salah satu anggota pernah menjadi pasiennya. Juri mencemoohnya dan meminta bukti, tetapi dia tidak membawanya saat itu. Hye Jin lalu kembali ke meja dan menyadari bahwa Dusik tidak ada di meja. Ia pun akhirnya pura-pura mabuk, agar tak terlibat percakapan dengan warga. Lalu Dusik yang sempat hilang, terlihat di panggung menyanyikan lagu An Old Love, karya Lee Mun-sae. Hye Jin pun mengintip pria berlesung pipit itu diam-diam. Hye Jin masih berpura-pura tidur. Saat yang lain bersiap meninggalkan tempat, ia pun akhirnya digendong oleh Dusik. Saat sepatunya jatuh di jalan, Dusik mengatakan padanya untuk berhenti berpura-pura lagi dan segera mengambil sepatunya. Dusik mengeluh karena harus terus melindungi Hye Jin yang memiliki keterampilan sosial yang buruk. Keesokan harinya, Hye Jin tiba di kafe berniat untuk menggosok foto member DOS ke wajah juri. Tapi dia kecewa mendengar bahwa juri sudah di sekolah. Sepulang sekolah, juri didatangi Hye Jin yang membawa foto dan seketika itu juri berjerit gembira. Dan tiba-tiba keduanya menjadi bestie baru. 이제 일도 모르겠더라. 삼촌보다 훨씬 잘생겼거든? 아우. Lalu tibalah momen yang sangat jarang terjadi, di mana Dusik libur dan mengabaikan seluruh telepon dan bergegas me time dengan berselancar. Sedangkan di klinik, Misun kembali lagi bertemu dengan pasien pria aneh itu. Dan ketika ia sedang membersihkan mulutnya, Hye Jin berteriak di ambang pintu, melihat pasien pria itu menggerayangi Misun. Hye Jin menyeret pasien mesum itu ke lobi dan keluarlah seluruh isi kebun binatang dari mulut Hye Jin. Di saat yang sama nenek Gamri muncul dan pergi. Hye Jin pun mengancam akan memanggil polisi, tetapi orang mesum itu malah lebih dahulu memanggil dan playing victim. Pasien mesum itu pun membual tentang kekayaan dan koneksi keluarganya. Ketika orang cabul menghina Misun, Hye Jin masuk ke mode petarung dan menendang kepalanya. Ketika suasana makin panas, Dusik datang dan melakukan tendangan angsa terbang. Orang mesum itu pun terluntai di lantai bersama Dusik yang kelelahan, setelah ia sempat memeriksa keadaan Hye Jin. Lalu polisi pun tiba. Di kantor polisi, Hye Jin keberatan dengan penangkapannya, sementara Dusik merasa nyaman di sel penjara bersama mereka. Kembali dari rumah sakit, Eng Chul melaporkan bahwa CT scan orang cabul itu terlihat baik-baik saja, sehingga Hye Jin dan Dusik bisa pergi. Dia mencoba untuk melepaskan Hye Jin dari sel, tapi dia menolak untuk pergi sampai orang cabul itu ditangkap. Saat Hye Jin sedang protes, Misun datang. Dan kedua teman itu memiliki reuni emosional bak drama dalam drama. Lalu nenek Gamri menyusul menuju Dusik. Ia mengatakan bahwa dia menemukan ponsel di klinik gigi. Lalu Dusik mengunjungi orang cabul itu di rumah sakit. Orang cabul itu marah dengan Dusik, tetapi dia panik ketika Dusik mengungkapkan bahwa dia memiliki teleponnya yang dipenuhi dengan gambar mesum lainnya. Dusik lalu mempitingnya ke lantai, dan memperingatkan bahwa dia akan memastikan ia membayar semuanya. Lalu ada seorang wanita bernama Cho Hee tiba di balai kota untuk mendaftarkan kepindahannya. Yang Guk pun senang melihatnya. Sementara itu, Nam Suk akhirnya menyusul Hua Jung dan mengungkapkan bahwa Cho Hee sudah kembali ke kota. Kembali ke klinik, Hye Jin menerima pesan dari Dusik, bahwa orang cabul telah mengakui semua kejahatannya. Menyadari bahwa dia tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan benar, Hye Jin tiba di rumah Dusik pada malam hari dengan sekeranjang buah dan sebotol anggur. Di dalam rumah Dusik, Hye Jin bercengkrama dan mengobrol soal anggur. Sampai akhirnya mereka minum-minum bersama. Di tempat lain Chun Jae hampir tertidur di kafe ketika dua pria masuk. Mereka adalah Sung Hyun sang PD dan member DOS Jun. Chun Jae meminta juri untuk mengantarkan nampan makanan kedua pelanggan terbaru. Tetapi juri tak mengetahui bahwa salah satu orang itu adalah idolanya dan malah menuduh ia adalah peniru yang buruk. Kembali ke rumah Dosik, Hye Jin bertanya apakah dia pernah kesepian hidup sendiri. Tapi Dusik mengatakan dia tidak pernah karena orang-orang di Gongjin sudah seperti keluarganya. Lalu Hye Jin mengungkapkan bahwa dia mengunjungi Gongjin bersama keluarganya tak lama sebelum ibunya meninggal. Karena malu, Hye Jin mengipasi wajahnya yang memerah dan bertanya pada Dusik apakah wajahnya merah. Dia mengambil tangannya, yang telah mencengkeram ember es, dan menangkup pipinya. Dalam sebuah epilog, diketahui bahwa nenek Gamri lah yang menelepon Dusik sehingga ia datang dengan cepat membantu Hye Jin di Kling saat orang mesum itu menyerang. Itulah kali pertama dalam sejarah kota Gongjin, Dusik menolong seseorang ketika ia sedang me time. 싫어, 저렇게 뛰어간다고? 취소.